Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol seru. Kumpul seru. Oke, halo semua teman Pro 2, semua penonton dan juga pemirsa YouTube channel RRI Manado. Gimana nih kabarnya di hari ini? Ya mungkin kalian ngeliatin kita tuh kayaknya agak beda nih di hari ini. Karena ini juga masih bulan baru vibes-nya. Kita juga punya program baru, ngobrol bareng komunitas nih. Yang paling pasti juga bakalan nemenin kurang lebih selama beberapa menit ke depan. Kita bakalan seru-seruan juga. Dan di saat ini di LPP RRI Manado udah kedatangan guest yang spesial banget. Untuk mengawali program ngobrol bareng komunitas, kita udah kedatangan komunitas Vespa paling bergengsi di Sulawesi Utara. Kita udah bareng sama teman-teman dari BOS, Brotherhood of Scooters Manado. Kita di saat ini udah bareng sama siapa nih? Dedi. Bro Dedi. Oke, Bro Dedi sama Bro Arfan. Bro Dedi sama Bro Arfan. Kita mau tanya-nanya dikit nih sebagai opening juga di sini. Kira-kira Bro Dedi sendiri udah sejak kapan nih suka sama skuter atau mungkin motor Vespa? Terima kasih. Kalau suka Vespa itu sebenarnya saya dari kecil sudah dibonceng Vespa. Bapak saya memang punya Vespa dari saya masih SD sampai SMP itu dianterin pakai Vespa. Jadi tapi setelah itu belum ada minat nih. Nanti di tahun 2011 atau 12 itu udah mulai suka. Karena lihat teman-teman Vespa itu solidaritas tinggi, sama suka tolong-menolong lah. Akhirnya suka sama Vespa dan bergabung di klub. Gitu. Oke, gabung di BOS sendiri udah dari tahun berapa? Sejak pertama dibentuk itu kami sebagai pendiri juga. Oh, ini tim pelopor juga ternyata teman Pro 2. Kira-kira touring paling jauh udah kemana nih? Kalau saya sempat dengan 2 orang dari Manado itu paling jauh itu Kalimantan ya. Sampai perbatasan Malaysia Entikong. Ya, itu di tahun 2019. Ternyata sejauh itu. Thank you, Bro Dedi. Kita tanya-tanya dulu ke Bro Arfan nih. Kira-kira udah sejak kapan nih Bro Arfan suka sama Vespa? Kalau saya kebetulan orang tua mekanik Vespa dari tahun 80-an. Kalau saya mulai cinta juga dengan Vespa, naik Vespa 2000 tahun 87. Tahun 87. Iya, 87. Gabung di BOS sendiri dari kapan nih? Seperti rekan saya ini dari tahun 2017. Oh, sejak pertama kali dibentuk. Jadi perlu diketahui juga Bro Arfan ketua wilayah Manado. Keren. Thank you Bro Arfan. Yang paling pasti kita juga masih bakalan seru-seruan bareng sama BOS. Jadi buat kalian semua yang penasaran, yang kepo, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng Komunitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol seru. Kumpul seru. Oke, halo teman Pro 2, selamat bergabung lagi karena kita juga tadi udah ngasih tahu kan kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua Brotherhood of Scooters Manado. Di saat ini Ari udah barengan sama Bang Ian. Kita sapanya Brother Ian aja kali ya teman Pro 2. Brother Yani, sorry. Mungkin Brother Yani boleh memperkenalkan diri secara lebih detail lagi nih. Oke, terima kasih. Nama saya Ahmad Yani, marga Winowatan. Ya. Oke. Umur, pakai umur ini?
Atau Eh, terserah Bang Yani. Kalau misalnya mau di spill boleh, kalau enggak ya ya udah nggak apa-apa. ya, itu aja. Nama lengkapnya Oke, itu ya. jadi ketua di komunitas Brotherhood of Scooters di Manado sendiri udah dari kapan nih, Bang Yani? Ini dari 2017. 2017. Ya, jadi sudah 7 tahunan ya kira-kira. 7 tahun lebih ya? Ya, hampir 8 tahun. Oh, 8 tahun, 8 tahun. Oke, oke, oke. Ya, mungkin ini juga jadi salah satu hal yang cukup dipertanyakan, apalagi buat semua teman Pro 2 yang udah ngelihat juga flyer kita yang udah sempat diposting juga nih teman Pro 2. Kira-kira kita kan tadi udah tanya-tanya juga ke beberapa anggotanya nih teman Pro 2. Kita bakalan tanya ke ketuanya dulu nih. Kira-kira apa sih yang bikin Brother Rian itu setertarik itu sama motor Vespa? Panjang sih ceritanya ini. Oke. Jadi Kita punya waktu kok, bisa Iya. diceritain. memang dari orang tua juga hobi ya Vespa dulu. Jadi saya sempat juga masuk di komunitas Vespa motor Jepangan dulu. Ya, waktu muda ya sempat bergabung di klub Bad Boys namanya dulu. Tahun 80-an sih itu. Tahun Ya, 80-an. tahun 80-an. Jadi jam terbangnya barengan sama motor Vespa ternyata udah cukup panjang. Ya, karena di dulu itu juga Jepangan campur juga sama Vespa. Iya, jadi waktu tahun itu. ya tahun itu. Jadi kebetulan orang tua kasih wejangan lebih baik Vespa aja karena dari bodinya dia kan besi semua. Jadi Oke, ini biasa kita lihat juga nih. basicnya ya ini bukan plastik ini teman-teman. besi Siap. ya. Jadi Oke. Jadi ketika ada mungkin hilang kendali atau apa tetap aman untuk diri kita ya. Oke. Gitu. Jadi salah satu yang bikin Bang Iannya sendiri tertarik itu sama motor Vespa mungkin dari bodinya gitu ya. Ya, jadi dia safety sekali kalau Vespa ini. Ya. Oke. Terus dia punya ban reserve. Jadi kalau motor-motor lain mungkin tidak punya ban Oh reserve. iya, Ya, iya, ini iya, punya. iya. Ya, Yang di punya. bagian sini Ya, ya? iya Oh. betul. Jadi ketika ada bannya kempes atau apa dia bisa ganti. Oke, Ya. jadi aman. Aman, ya. Nggak perlu cari tampal ban lagi. Ya, Oke, Gitu. oke. Jadi kalau misalnya kita throwback lagi di tahun 2017 nih. ya. Ketika ini pas Brotherhood of Scooters kebentuk nih, Ya. tahun 2017. Dia terbentuk tanggal 13 bulan Mei tahun 2017. Belum lama dong Iya. hari jadinya. Belum lama, baru Oke. lewat kemarin. Kira-kira apa yang menjadi dasar nih, atau hal apa sih yang bikin Bang Yani sendiri kepikiran buat bikin komunitas Brotherhood of Scooters? Panjang juga cerita ini. Kami dulu memang sebelum di BOS, ini kok singkatan Singkatannya ya, BOS ya. Oke. Sebelum di BOS ada juga klub sebelum di BOS yaitu klub lama. Mm-mm. Itu dari tahun 2008 saya bergabung di situ. Oke. Ya, ketika berjalannya waktu karena khususnya di Manado ini banyak pencinta Vespa. Jadi lebih banyak klub itu lebih baik. Jadi kami ada beberapa sih yang ingin membuat klub lagi supaya lebih rame gitu Vespa di Manado ya. Jadi kita bikinlah BOS di tahun 2017. 2017. Yang mana di tahun 2017 itu ketika tahun pertama BOS terbentuk, anggotanya ada berapa aja tuh? Waktu pertama itu anggotanya sekitar 50 ya. Lumayan. Iya, 40-an ya, hampir 50 ya. 40 sampai 50-an ya. Untuk range umurnya sendiri di komunitas itu untuk tahun 2017 nih Bang Yani. Iya. Sekitaran range usia anggota komunitasnya. Usia itu ada macam-macam, ada anak muda, ada juga yang sudah ya istilahnya senior-senior juga. yang udah sepaham itu sama motor Vespa Ya. tentunya. Dan untuk masuk di klub BOS ini ya kita setiap calon anggota itu harus mempelajari dulu Vespa ini seperti apa gitu. Oh. Karena ini kan motor tua. Iya. Jadi kita mesti artinya mengerti betul apa ini yang motor Vespa ini. Jadi dia banyak mungkin lagi jalan ketika itu dia mogok atau apa ya. Jadi
Dia harus pelajari dulu. Harus tahu Harus pertolongan pertamanya ini Ya, ngapain. Oke. ya biasanya busi dia itu. Ya. Ah, Biasanya busi sih dia. Biasanya ya, busi karena dia sebagian mesin besar. 2 tak sih. Ya. paham, paham, Ya. paham, paham. Jadi mungkin kalau misalnya ada anggota baru akan melalui beberapa tes juga. Ya, dia ada orientasi sih kalau dia Oh, masih di bawah, ya. orientasi. Seleksi berkasnya ada nggak nih? Ada, jadi Oh, dia isi ada? formulir juga, ya. Oke. Iya, Jadi seperti maksud dibentuk untuk seserius itu ya. Iya, Untuk benar-benar mendalami tentang motor Vespa ini. Dan kira-kira visi misi dari Brotherhood of Scooters apa aja sih? kalau visi orang ini ya mungkin lebih banyak lagi untuk pencinta Vespa ini di Manado. Karena Oke. kan membandingkan dengan wilayah lain atau provinsi lain masih lebih banyak mereka. Mungkin di Oke, Makassar oke, ya oke. sudah sekian ratusan klub di sana. Khususnya Ya. yang ada di Pulau Ya. Sulawesi juga. Jadi misinya supaya di Manado ini pencinta Vespa itu banyak itu gitu. Oke, Ya. biar ini juga jadi salah satu benda yang tak lekang oleh waktu. Ya, ya betul betul betul. Karena jujur makin kesini aku juga udah bisa ngelihat sendiri banyak banget anak-anak muda yang secinta itu sama Vespa, sesayang itulah orang-orang sama motor Vespa karena selain bisa dibilang vintage, ini juga jadi salah satu hal kan yang menurut anak-anak muda zaman sekarang tuh seestetik itu. Ya. Menurut orang bilang karena mulai dari bodinya sendiri bahkan kan sekarang Vespa udah ngeluarin yang versi Vespa Matic. Matic, ya, Mungkin ada. ini juga jadi salah satu hal yang bikin orang-orang apalagi anak-anak muda di luar sana nih lebih secinta itu atau mungkin pengen belajar tentang Vespa ini sendiri. Tapi kira-kira ada perbedaannya nggak sih atau mungkin justru dari syarat dan ketentuan Brotherhood of Scooter sendiri hanya bisa memperbolehkan yang Vespa manual? Oh, enggak juga. Jadi ada juga beberapa anggota yang sudah ada memiliki Vespa Matic. Oke. Ya, cuma dari memang Vespa ini gengsinya tinggi karena harganya Waduh. lebih mahal dari motor Jepangan. Oke. Ya. Di tahun 70 itu sprint aja harganya itu kalau nggak salah 250.000. Wow. Tapi motor Jepang itu masih 100.000. Jadi harganya beda jauh sekali, hampir 2 kali lipat ya. Ya. Ternyata Begitu juga yang Vespa Matic sekarang. Jadi harganya lebih mahal dari Vespa Matic Jepangan. Ya Jepangan mungkin 30-an. Kalau Vespa Matic itu sampai 60-an. Ya. Wow. Aku dengernya aja tuh kayak jadi Bang Yani kira-kira di rumah udah ngoleksi berapa motor Vespa? Ada sih beberapa saya ada beberapa tipe sih. Jadi, Boleh dikasih ya. tahu nih. Dari keluaran 60-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000-an ada. Ya. Lebih dari 5 ternyata. Kira-kira begitu. Waduh. Itu kalau dirupiahin di kurs yang sekarang bisa kena di berapa gitu. Karena kalau kita ngeliatin dari range harga motor Vespa kan sekarang nih Pak yang mungkin bisa kita bilang harga pasarannya di Indonesia atau mungkin yang ada di Kota Manado untuk tahun 2025 tuh masih kisaran di harga berapa tuh? Kalau 2025 itu yang untuk sekarang pasaran yang manual ya. Iya. Dia tuh tergantung tahun. Dia lebih tua justru lebih mahal dia. Oke. Iya, kalau yang manual yang kayak yang dipajang ini kan ini 60 tahun 62 ini. Jadi kalau umurnya ini udah 62. cukup tua sih dia. Kalau ini 70-an ini. Ini ngelihat perbedaan tahunnya dari mana nih Pak Yani? Ini dari dari stang setirnya udah beda. Ini lampunya bulat ya. Oke. Ya. Ini agak Kalau yang ini? segi 4. Oh bedanya Ya, di beda. sini ya temen Pro 2. Iya, sama, Oke. Sama tepongnya itu agak bulat sedikit ya. Oh kirain macan tuturnya juga ngaruh nih. Ternyata hanya hasil modifikasi aja. Tapi kalau misalnya ngomongin soal modifikasi motor Vespa nih Pak Yani, kira-kira sekalinya modifikasi itu bisa Wah, lumayan sih. berapaan sih? Lumayan kalau untuk reparasi mesin sekarang hampir kalau total itu hampir 5 juta ya. Kalau bodinya justru lebih mahal dia. Mungkin sekitar 7 jutaan sekarang.
Oke. Jadi bisa tambah sih Jadi, mesin sama bodi. mungkin ya. sebelum membeli Vespa alangkah baiknya dipikirkan dulu maintenance-nya kayak apa. Tapi kita juga masih bakalan ngobrolin lebih lanjut lagi nih. Tapi sebelum itu kita bakalan kasih tahu dulu nih Bang Yani ke semua teman Pro 2 kalau ternyata Brotherhood of Scooters ini base-nya di mana aja? Eh, kita di Manado ada, base-nya di Banjir. Mm-mm. Ya, Banjir yang dekat masjid apa yang mana tadi? Agak lupa. Oh, di sekitaran Ya, sini juga dekat dong? sini, Oke, masuk di oke. Kampet, masuk di Soalnya Kampet. aku juga ngeliatin di Instagram ternyata ada Brotherhood of Scooters Sulawesi Utara. Itu yang pusatnya ada di Malalayang, di Gereja Elim. Kalau masuk ke dalam, ada di Maps juga dapat sih. kalau Oke. Di ketik. wilayah selain Jadi Sulawesi Utara untuk juga. ya untuk pusatnya itu di Malalayang, Mm-mm. sekretariatnya. Manadonya di Banjir tadi. Iya. Kami juga ada di Tomohon, wilayah Tomohon. Terus ada di wilayah Mitra, Oke. ya Bitung ada, dan Kota Mobagu. Dan Kota Mobagu. Ya. Jadi sejauh itu ya Ya. untuk koordinasinya kira-kira gimana tuh Bang Yani? Kami setiap bulan ada kopdar bersama, jadi semua Oke. harus hadir ya. Setiap Oke, bulan oke. satu kali kita kumpul. Dan setiap chapter, jadi kita bagi chapter kok per wilayah. Oke. Setiap chapter itu dia setiap bulan 2 kali pertemuan untuk wilayah masing-masing. Setiap bulan 2 2 kali kali untuk pertemuan. wilayah masing-masing. Oke, untuk wilayah masing-masing Ya, ya. untuk wilayah, semua wilayah berkumpul bergantian di setiap bulan. Oh, Ya. jadi tiap kota atau mungkin tiap Ya, kabupaten ada gilirannya gilirannya, masing-masing. ya, Oke, setiap oke, bulan. oke, Ya. paham. Karena kalau misalnya ngomongin soal anniversary yang ke-8 kemarin, Ya. ternyata juga aku sempat kepoin ada apa namanya? Peresmian, Pelantikan. pelantikan, Ya, peresmian. itu pas Pelantikan. bertepatan dengan pelantikan angkatan ke-13. Angkatan ke-13. Iya. Jadi sekarang di tahun 2025 udah di angkatan Angkatan ke-13. 13. Ya keren nih, udah pakai angkatan nih teman Pro 2. Jadi ini yang angkatan pertama. Iya, Angkatan betul. pertama Iya. benar-benar ngeliatin proses dan juga semua yang telah dilewati sama Brotherhood of Scooter sampai di angkatan ke-13. 13, ya, betul. Apa aja sih Bang Yani yang berubah dari angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai di angkatan ke-13 ini? Perubahan yang benar-benar signifikan, bisa kita lihat banget nih. Iya, memang kalau bilang perubahan sih memang tidak ada sih. Cuman perkembangannya ada karena angkatannya sudah ke-13 ini. Jadi kita setiap tahun itu usahakan ada pelantikan anggota supaya ada regenerasi. Karena klub ini kalau tidak ada regenerasi pasti dia redup. Karena kalau yang lama-lama sudah mungkin yang lain punya sudah tidak ada waktu lagi, Iya, mungkin betul. ya atau umur. Ya, jadi mereka sudah tidak punya kesempatan. Jadi kita harus ada regenerasi supaya klub ini harus tetap Benar-benar aktivitas terus ya. Jadi untuk ngomongin soal regenerasi juga, kira-kira di pelantikan kemarin semua anggota yang ada di Brotherhood of Scooters ini yang paling mudanya di umur berapa sih? Yang paling muda kemarin ya angkatan 13 sudah 20-an sih, 24. Wow. 24 tahun. Oh, seumuran aku dong. Iya. Sabi kali ya, ini kira-kira masih bakalan ada pelantikan lagi nih. Pasti setiap tahun ada sih. Jadi terbuka kita. Oke, Pasti, masih iya. mau nabung dulu buat beli Vespanya. Iya. Aduh. Karena sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal motor skuter nih, apalagi Vespa, kita kan tahu bersama nih. Apalagi aku sebagai orang yang bisa dibilang awam juga nih soal motor Vespa. Karena banyak banget orang-orang yang mengeluhkan motor Vespa ini karena kayak dikit-dikit mogok lah, dikit-dikit rusak lah, inilah itulah. Itu emang bener nggak sih? Memang karena ini kan mesin motor tua, Jadul. Ya, oke. Jadi ya justru itu kami sebelum masuk kami juga ada orientasi tadi supaya betul-betul dia mengerti betul mesin ini, Oke. Vespa ini. Jadi emang ketika ada kendala Nah. dia langsung bisa tangani. langsung bisa Ya, tangani. ya. Jangan pas riding, motor mogok malah nyusahin yang teman-teman yang lain. Iya betul. Iya. Aduh. Jadi kalau misalnya soal maintenance-nya sendiri,
kira-kira dalam setiap bulan apanya aja nih harus kita perhatiin? Semuanya simpel sih kalau Vespa, dia paling cuman ganti oli mesin saja kalau setiap bulan. Oh. Iya. Jadi itu yang benar-benar rutin. Ya, Jadi itu rutin. kurang lebih sama dengan motor-motor Sama, pada umumnya. pada prinsipnya mesin sama semua sih. Mesinnya sama Iya. semua. Ya, Untuk mungkin perawatan oli, ya itu. oli. Ya. Oke. Terus apa lagi nih harus diperhatikan? Kalau misalnya tadi kan oli kayak sebulan sekali dan Ya. lain sebagainya. Terus apa lagi aja lagi nih? Ya Bang Yani. mungkin di Vespa itu wajib harus ada busi. Karena dia kan mesin 2 tak, jadi ada campuran oli. Jadi businya mungkin sering berkerak atau arang gitu. Iya. Jadi kita harus bersihin atau sediakan cadangan. Hmm. Jadi ketika dia mogok, kita tinggal ganti busi saja. Ya, seperti itu. Oke. Yang paling pasti kalau misalnya ngomongin soal perawatan ya sama dengan tadi, kurang lebih sama dengan motor-motor pada umumnya. Iya. Tapi kayaknya juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, Tapi seperti kita itu. juga masih bakal ngobrol lebih lanjut lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita juga bakalan balik lagi ngomongin juga soal skuter Vespa. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol seru? Kumpul seru. Oke teman Pro 2, balik lagi dan masih barengan sama Arya dan di sini juga ada Brother Yani. Boleh dipakai mic-nya Brother Yani. Boleh. Sama-sama dulu nih buat semua teman Pro 2 yang baru aja gabung, selamat bergabung. Penonton yang ada di sini boleh tepuk tangannya. Wow. Rame banget nih karena di sini juga udah ada beberapa teman-teman dari Brotherhood of Scooters Manado yang udah datang juga menonton secara langsung nih Arya sama Bang Yani di saat ini gitu ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah tanya-tanya juga ke Bang Yani kira-kira hal apa aja yang harus kita lakukan kalau misalnya punya motor Vespa dan kayak maintenance-nya juga kayak gimana, perawatannya, pengeluarannya dan yang paling pasti kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi. Just in case kalau misalnya ada beberapa teman Pro 2 yang sempat miss gitu ya teman Pro 2 sesi sebelumnya. Karena sebenarnya juga kita udah sempat ngebahasin tentang kegiatan rutin dari komunitas Bos Manado yang bisa dibilang juga jadi salah satu hal yang bikin mereka bertahan sampai dengan sekarang. Dan mungkin bisa dikasih tahu lagi nih Bang Yani kira-kira kegiatan rutin yang benar-benar dilakukan sama Bos Manado atau mungkin Bos Sulawesi Utara dalam kegiatan-kegiatannya yang dilakukan benar-benar serutin itu dan nggak pernah ada missnya. Oke. Kegiatan rutin di semuanya Bos ini Bos Sulut sih, Sulawesi Utara. Oke. Manado itu chapter. Jadi kegiatan di Bos itu seperti biasa dengan klub-klub lain, mungkin ada kopdar atau kopsan, kopi santai. Oke. Nah, jadi tapi kami juga di Bos ini ada kegiatan sosial. Oh, ada kegiatan Ya. sosial. Itu ada kegiatan Anjang Sana ke panti asuhan. Itu 1 tahun itu ada sorry. Oh, Wah. ini udah masuk lagi nih. Iya, Bri. Wow, ada beberapa nih, rame Iya, juga. Iya. Ah, Rame ya guys di sini. iya. Selamat datang buat teman-teman yang baru aja bergabung. Wow, mungkin juga kedengaran gak sih ini di sound? Iya. Wah, ini keluaran tahun berapa nih, Bang Yani? Yang silver ini 60-an ini. Oh, Iya, 60. Sama yang hitam?
Itu hijau metalik sih, Oh, tua. hijau metalik. Itu Kelihatan di sini hitam. 90-an. Oh, 90-an. Ya, Oke, 90-an. oke, oke. Iya, iya. Dan iya, tadi kita lagi lagi ngobrolin soal kegiatan rutin Kegiatan. dari Bos Ya. Sulut. Jadi kegiatan tadi selain ada kopdar setiap bulan sama Kopsan tadi, kami juga ada kegiatan sosial. Jadi kami satu tahun itu ada 2 kali kegiatan sosial. Jadi ada Anjang Sana Lebaran itu pas di bulan puasa. Oke, Ya, pasti jadi bulan puasa. minggu terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri, kami biasanya ada kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, dan mungkin yang anak-anak terlantar. Jadi setiap tahun itu 2 kali. Jadi di momen Ramadan sama momen Natal. Ya, jadi di anggota kami juga kan ada juga yang Kristiani, ada Muslim, Oke. ada Buddha. Jadi kegiatan itu tinggal kita bergilir, mungkin ini di yang Natalan, mungkin di panti asuhan yang Kristiani punya, untuk Ramadan yang di Muslim punya gitu. Oke. Jadi kami selain Kopdar Kopsan ada kegiatan sosial. Jadi Seperti itu untuk chapter Manado aja atau semua Sulawesi Utara. Sulawesi Ya, Utara. jadi kami kumpul semua, baru karena setiap tahun kami ada kegiatan berpindah-pindah. Itu Kebetulan dia tadi tahun ini kami kegiatan di Tomohon. yang jadi- belum lama ini, yang Iya. Lebaran. Iya, jadi tahun ini, tahun 2025, Oke. baik itu pelantikan sama Anjang Sana, semua kegiatan di Tomohon. Oh, jadi udah Ya. ditetapin. Ya, Semua kegiatan di Tomohon. Tahun 2025. Nanti 2026 dia masuk ke wilayah Manado. Masuk Ya. wilayah Manado. Iya, Karena untuk kegiatan. Oke, jadi mulai dari Anjang Sana tadi, Ya. pelantikan juga. Ya. Karena ternyata pelantikan diadakan setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun pelantikan untuk anggota baru. Iya. Tadi juga Arya sama Bang Yani udah sempat ngobrol-ngobrol pas off air. Kalau ternyata di tahun 2025 yang belum lama ini sekaligus juga dengan anniversary ke-8 Ke-8, iya, sempat betul. melantik anggota baru yang mana 10 anggota 10 anggota kemarin. Ya. yang merekrut juga ternyata anggota paling muda. Ada juga yang paling muda 24 Oke, tahun itu. 24 tahun. Ya. Oke, sip. Jadi untuk rekrutmennya sendiri dalam 1 tahun tuh berapa kali Bang Yani? Satu kali. Satu kali Satu aja. kali aja. Oke. Iya, iya, Jadi satu kali. yang kegiatan rutinnya benar-benar disusun terorganize dengan baik Iya. dan dilaksanakan juga di tahun 2025 di wilayah Tomohon. Untuk tahun Untuk 2026 kegiatan, iya. udah di Manado. ternyata udah di spill, udah dikasih bocoran juga nih. Bakalan terfokus di wilayah Manado. Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya ngomongin soal acara-acara yang udah dilakukan juga nih Bang Yani, atau mungkin kegiatan rutinnya, kira-kira sejauh ini riding paling jauh tuh kemana sih? Saya kemarin tahun 2024 masuk acara. Jadi Vespa itu ada acara regional sama acara nasional. Ada regional, ada nasional. Ya, jadi regional ini namanya Vespa Bohusami Basudara. Vespa? Itu Vespa Bohusami. Oh, Bohusami Basudara. Basudara. Nah, itu ada di wilayah anggotanya, bukan anggota ya, yang bergilir untuk menyelenggarakan event ini ada di Manado, Bola Mongondo, sama Gorontalo. Dia bergantian setiap tahun. Itu yang regional. Yang nasional itu namanya CSP, Celebes Scooter Party. Celebes Ya, Scooter Party. ya. Oke. Itu acara se-Sulawesi sih itu. Cuma dia berpindah-pindah setiap provinsi. Karena di Sulawesi ada 6 provinsi. Jadi setiap tahun dia berpindah. Nah, kebetulan tahun ini di Gorontalo. Tahun ini di Gorontalo. Bulan Juli, bulan depan. Awal bulan, Oke, tanggal 4, 5, 6. Jadi mungkin kami akan ke Gorontalo mengunjungi. Oke. Bawa Vespa. Ya, Eish. acara Vespa. Ya. Tahun kemarin kami di CSP-nya di Sulawesi Barat. Nah, itu cukup jauh juga. Saya juga masuk
di Oh, Majene, kota siap. Majene itu ya. Oke, tadi kita juga udah ngebahasin soal kegiatan rutin dari eh, Brotherhood of Scooters Manado atau mungkin Brotherhood of Scooters Sulawesi Utara yang mana Arya juga lagi ngobrol bareng sama ketua umum. Ternyata kalau misalnya ketua wilayah yang ada di base kota Manado, kisi-kisinya sana nih, teman Pro 2. Yang lagi ngopi pakai pakai topi ya? Oh, boleh say hi ke kamera nih, Bang. Oke, itu tuh kamera. Yang membuat semua teman berdua juga pada kepo juga nih ternyata Bang Yani. Kira-kira selama beberapa tahun kemarin kan juga udah anniversary yang ke-8. Juga udah ngelakukan touring yang kita juga udah sempat tanya-tanya tadi. Kira-kira touring paling jauh dari Bos Sulut sendiri udah sampai di mana nih? Oke. Kalau berbicara touring, kami juga ada kegiatan secara regional dan nasional. Seperti tadi saya bicarakan di awal. Jadi kegiatan regional ini, event regional ini adalah di 3 kota. Tiga 3 kota. Jadi kota Manado, kota Mobagu di Bolmong, sama kota Gorontalo. Oke. Jadi dia berpindah-pindah setiap tahun. Hmm. Jadi untuk tahun ini di Gorontalo, tapi itu nanti di bulan 10. Oke. Nah, jadi untuk kegiatan nasionalnya itu agenda kegiatan CSP. Jadi itu Celebes Scooter Party. Jadi dia di 6 provinsi bergantian. Oke. Ya, jadi ada provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sama Sulawesi Selatan. Selama Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya. Jadi semua lingkup di Pulau Sulawesi. Sulawesi. Tapi tamunya bukan cuma di Sulawesi, bahkan Jawa, anak-anak Vespa di Jawa masuk, sama anak-anak di Kalimantan masuk. Oke. Iya. Nah ini juga aku sempat kepoin juga ke Bang Yani tadi kita pas off air tanya-tanya juga kira-kira ada nggak sih komunitas-komunitas Vespa di seluruh Indonesia yang benar-benar ngecakup dari Sabang sampai Merauke? Ada. Jadi kegiatan seperti tadi saya bilang untuk Sulawesi itu ada jamborenya, untuk Jawa ada sendiri, Jawa juga ada. ya untuk Kalimantan ada sendiri. Nah, jadi dia setiap tahun. Tapi diatur supaya tidak bertabrakan waktu karena kami sering mengunjungi. Oke. Ya, jadi setiap tahun biasanya CSP itu acara Sulawesi itu di awal sampai pertengahan. Dia tidak bisa lewat. Nah, nanti acaranya Borneo yang Kalimantan, nah, dia dari pertengahan ke atas. Oke. Iya. Bisnis udah ada timelinenya Ya, ternyata. timelinenya. Supaya anak-anak Vespa sering mengunjungi supaya tidak bertabrakan kegiatan. Ya, seperti itu. Oke, tadi kita juga udah ngobrol dan sempat kesinggung juga ke CSP. Dan mana ini juga kegiatan Vespa yang mencakup wilayah yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi udah sempat ke Makassar bawa Vespa nih. Ya, saya ke Makassar sudah 3 kali. Wih. Karena putaran CSP ini putaran ketiga. Wah. Ya, jadi baru ke Kendari sudah 3 kali juga. Oke. Ya, Kendari kan Sulawesi Tenggara, jadi Sulawesi Barat juga, Sulawesi Tengah. Tapi dia Sulawesi Tengah tidak berpusat di Palu, dia ke kabupaten kota juga. Oke. Ya, begitu juga di Makassar seperti itu. Sulawesi Selatan. Jadi betul-betul diikutin biar si komunitas-komunitas Vespa ini juga kesannya tetap eksis. Iya, seperti itu. Oke, karena jujur aja ini juga jadi salah satu alasan kenapa komunitas Vespa atau mungkin juga komunitas-komunitas semua tuh bisa dibilang tetap eksis dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diikutin. Iya, di Vespa itu tetap rame karena itu tadi ada kegiatan regionalnya, acara eventnya, sama acara nasionalnya CSP, sama acara di pulau-pulau besar lain seperti Jawa dan Kalimantan. Jawa Ya, dan Kalimantan. bahkan sekarang sudah ada yang Irian juga, Sorong. Oh, Iya. itu baru. Itu baru 2 tahun terakhir ya. Oke, jadi untuk setiap kali bakalan ada kayak wilayah regional yang baru, apakah kayak timelinenya tuh
berpengaruh nggak sih di jadwalnya atau mungkin kegiatan-kegiatan Nah, touring? justru itu. Jadi jadwalnya harus berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya supaya tidak bertabrakan. Seperti itu. Oke. Oh, Jadi sama. ya kita yang punya waktu bisa datang ke sana, yang tidak mengganggu jadwal kita juga, yang event-event di baik di regional maupun di nasional. Di nasional. Jadi benar-benar diikutin juga ya. Iya, seperti itu. Yang sempat ke Makassar kemarin, udah 3 kali di spill juga sama Bang Yani. Teman-teman dari Bosulu juga Iya, ikut. masuk. Ada beberapa yang sudah sama-sama, sudah 3 kali, ada yang 2 kali. Ini kan putaran ketiga. Oke. Ada yang baru 1 kali. Mungkin juga ini jadi salah satu motivasi Ya. semua anak-anak baru atau mungkin semua anggota baru buat join BOS Sulawesi Utara kali ya. Kira-kira seperti itu. Biar bisa touring, biar Iya. bisa karena jujur kalau kita ngeliatin dari range umur anggota di BOS Sulawesi Utara ini bermacam-macam ternyata. Ya, bervariasi. Ada yang muda, ada yang udah setengah tua, ada yang tua juga. Ada yang tua. Tapi yang tua tidak kalah sama yang muda juga. Oh, Jadi iya. ya pas touring ya ikut juga. Oke, Yang penting punya waktu dan punya uang. Ya, seperti itu. punya waktu dan waktu adalah uang. Iya. Aduh. Yang paling pasti kalau misalnya kita juga ngomongin soal anggota-anggota baru, regenerasi juga. Dan tadi juga Bang Yani sempat ngasih tahu kalau ternyata ada proses seleksi juga. Nggak kaleng-kaleng nih kalau misalnya pengen join Brotherhood of Scooter Sulawesi Utara. Ya, seperti itu. Jadi kami sebelum masuk juga ada pengisian formulir. Ya, data pribadi, ya, pekerjaan, tinggal di mana, seperti itu. Supaya tahu jelas. Yang paling pokok dia harus ada SIM sama surat-surat Vespa. Oh, surat-surat tersebut itu kayak apa Bang Yani? Ya, dia ada STNK juga. Oh Ya, iya. Jadi ini juga kalau dengerin proses seleksinya sendiri, aku juga kepo nih Bang Yani. Kira-kira pas dites kemampuan pemahaman tentang motor Vespa, ada tim khusus nggak sih? Ada. Jadi kami di BOS itu ada tenaga yang memang spesialis untuk mesin, ada juga body. Ya, jadi mereka-mereka itu yang nanti yang handle ya. Untuk pengetahuan mesin ini yang handle. Oke. Supaya betul-betul yang masuk di klub itu atau di BOS itu sudah mengerti betul tentang Vespa. Tentang Vespa, Ya. tentang penggunaannya, Iya. tentang Maintenance-nya, maintenance-nya, ya, perawatannya, ya. macam-macam. Ya, Kalau seperti ngomongin soal perawatan nih, perawatan motor Vespa tuh apa aja sih Bang Yani? Kalau misalnya di luar kita ganti oli, itu nanti dia untuk perawatan besar itu Iya. kemungkinan 2 tahun atau setahun sekali ya. Jadi dia ada maintenance, mungkin pembersihan mesin, karburator, seperti itu. Oke. Setahun sekali sih. Tapi kalau mau lebih bagus 6 bulan sekali untuk pembersihan karburator sama pembersihan piston. Karena dia kan Oke. mesin 2 tak ini, jadi Iya. sering berarang tadi saya bilang tadi. Ya. Oke, makanya juga ada hal-hal yang tentunya harus diperhatikan nih teman Bro 2 karena Iya. sejujurnya juga kita tahu bersama nih kan kalau misalnya ini juga motor yang kesannya old. Motor yang bisa dibilang jadul juga untuk keluarannya, mesinnya sendiri. Jadi Iya. tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Tapi kalau misalnya kita kan udah cari tahu juga kira-kira apa aja yang harus kita lakukan dalam perawatan. Kalau ngomongin soal modifikasinya sendiri. Modifikasi motor Vespa tuh dia di range harga berapa sih? Waduh. Memang Mulai dari dia start from berapa sampai paling mahalnya tuh apa aja yang diganti terus bisa sampai berapa? variasinya sih macam-macam. Ada kelas menengah, Oke. ada kelas atas. Jadi tergantung kita ada uang. Kalau Gak ada mau kelas yang bawah nih teman Bro 2, takut juga. Dia langsung masuk di kelas menengah. Iya, soalnya kayak jok. Jok variasi, ada yang kelas Kayaknya jok juga ya, kayak ada di kelas sini nih menengah. teman Bro 2. Ya. Ada yang kelas di atas harganya. Kalau ini kita bisa lihat nih, di sini ada
kayak macan-macan tutulnya juga ada cakarnya juga nggak nih? Kalau ini cuman ini penutup aja. Oh ini penutup. Oh ini Ya. ini yang jok ini bawaan. Ya ini variasi sih. Vari- Kalau bawaan seperti ini, dia pisah. Oh kayak Iya, gini nih yang iya. pisah. Oh iya 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 Yang iya. jok iya. pisah ini bawaan. Tapi ada juga keluaran yang sudah jok sambung seperti yang sana yang Excel. Oke Itu oke memang oke. udah jok sambung dia. Dari pabrik sudah jok sambung. Jadi kalau misalnya ganti jok, ide tuh bisa di kisaran berapa? Untuk kelas menengah paling dia sekitar 700-an. Heeh. Kalau yang merek-merek di atas ya 1.500.000. Ya. Sekitaran Ya. segitu ya. Iya. Tapi kalau kayak gini dari covernya juga kayaknya masih paten ya ini. Ya. Ini Kalau masih untuk yang rangkanya dari paten, keluaran. tapi kalau untuk covernya ini Cover. sudah diganti. Sudah diganti. Oke. Ya. Kalau dari Iya. sini kalau covernya kayak gini tuh bisa di sekitaran berapa Bang Yani? Itu tergantung juga bahannya. Oh Nah, tergantung ini bahannya mungkin juga. sekitar 200-an ini. Oke. Soalnya ini sampai di Sampai penutup ban ban reserve. reserve-nya juga ada macan-macannya juga. Iya, macam-macam dia. Oke. Iya. Jadi kayaknya juga perlu semua teman produk ketahuin, apalagi yang kayak masih belajar motor Vespa juga nih. Ternyata juga kalau kita ngeliatin Vespa, kita ngeliatin pertama first impression kita langsung ke bentuk lampunya ternyata juga beda dari keluarannya. Kayak di sini ini dua kan beda juga nih teman produk. Nah, Iya. boleh dijelasin nih Bang Yani, kira-kira Iya. perbedaannya Ya, apa yang, aja? Yang kalau di stang setirnya ini lampunya bulat. Ini seri keluarannya ini tahun 60-an. Ya, 60-an. Kalau yang sudah yang begini ini 70-an. Yang agak ke kotak. Jadi mau bilang kotak sekali tidak sih? Tidak. Ya, agak ke kotak. ya. Oke, bentuknya juga unik ya. Ya. Oke. Terus kalau misalnya dua yang di sana gimana Bang? Oh, kayaknya itu yang sama ya. Sama kalau yang silver sana sama. Yang sama silver ini. sama, Ya, oke. Itu 60-an juga. Ya. Yang beda yang sebelahnya itu yang 90-an. Tipenya Excel. Dia sudah punya starter tangan juga. Oh, starter tangan Ya, juga. itu kelebihannya dia starter tangan. Jadi starter tangan di keluaran 90-an Ke yang atas. tipe Excel. tipe Excel. Ya. Kalau Ada kayak tipe gini-gini, eksklusif, dia tidak starter tangan. oke. Baru joknya pisah. Untuk Tapi dia 90-an ke atas juga. 90-an ke atas. Iya, 90-an ke atas. Oke. 90-an ke atas joknya pisah. Pisah yang tipe eksklusif. Tipe eksklusif. Iya, eksklusif. Oke. Iya. Jadi kalau kayak gitu itu tipe Excel. Excel 90-an. 90-an joknya sambung. Joknya Iya. sambung. Iya. Oke. Tidak bisa. Iya. Kita masih ngomongin soal budget modif juga nih. Tadi belum di-spill kira-kira bisa yang paling mahal bisa nyentuh nominal paling mahal tuh kita modif apa terus sampai di angka berapa? Kalau Vespa ini ada dari velg aja, dia ada untuk tubeless itu mahal juga 1 jutaan ke atas sih, hampir 2 ya. Ada yang 2 jutaan. Itu velg, dari velg aja yang ring untuk keempat ban. Oke. Iya, macam-macam dia. Jadi kalau total untuk modif Vespa itu kalau di kelas atas bisa puluhan juta. Wow. Kalau misalnya Bang Yani ayam di rumah yang ada 7 itu boleh berapa? DP harga modif nih. Kalau misalnya Bang Yani ndak spesifik ingadang, cuma range harganya yang benar-benar bisa dibilang wah lumayan nih. Kalau saya sih tidak terlalu high sekali sih menengah saja. Oh menengah Iya, aja. mungkin dari 7 itu sudah puluhan juta juga. Iya. Lumayan sih. Itu lumayan. Iya. Kalau misalnya 7 terus udah puluhan ya dikali aja sendiri lah ya. Tapi Iya. semua Vespa-nya Bang Yani yang ada di rumah semua dimodif. Tidak juga, hanya modif standar saja. Modif standar Iya, aja. Standar saja. Oke. Iya. Apa aja tuh yang hal-hal Oh yang ya, dimodif pada saat itu? dia modif standar kan kayak jok, kayak bilang tadi yang kayak tromol, Oh iya. velgnya, Velgnya. ya itu. Kalau standarnya kan dia kaleng. Oke. Tapi kalau yang modif dia udah aluminium ada benar. berapa macam juga, ada yang aluminium standar, ada aluminium tubeless.
Oke. Tubeless itu ban kayak mobil. Kayak Jadi mobil dia ya? ketusuk atau apa belum kempes Belum dia kempes. nanti Masih bisa aman lah. aman. Ya. Jadi Itu agak mahal. dari 7 Vespa yang ada di rumahnya Bang Yani sama perjalanan yang touring udah berapa kali ke Makassar, 7-7-nya udah sempet Kalau ikut touring. touring semua sudah. Oke. Cuma yang jauh-jauh ada cuman beberapa saja yang 3 mungkin yang Oke, bisa oke. Jadi jauh-jauh. dari ke-7 yang ada nggak sih favorit? Yang favorit ada sih yang 60-an sih kayak gini. Oh, yang kayak gini. Iya. Karena dia 60-an. Ya, 60-an ini sudah langka sih. Jadi kita harus Oke. rawat baik-baik sih. Jadi Iya. untuk Vespa keluaran 60-an di tahun 2025 udah jadi barang langka ya? Iya, langka. Mau cari aja mau biar ada duit tapi barang enggak ada. Jadi harganya. Kalaupun jadi, ada mahal dia. Iya. pasarannya di Kota Iya. Manado Pasarannya yang standar-standar mungkin 30-an ya. 30-an. Iya, Wah, 30. lumayan ya. Iya. Untuk Vespa keluaran 60. Iya. Tapi kayaknya juga kalau misalnya ngomongin soal keluaran 70, 80 bahkan sampai 90 ya nggak beda-beda jauh lah ya. Jadi pencinta Vespa ini macam-macam kayak Gimana keluaran tuh? 90-an itu mahal juga yang Excel itu. Sekarang dia udah hampir 30 juga harganya. Waduh. Iya. Jadi kalau bilang soal langka atau tidaknya jadi nggak menentukan juga ya. Iya, ada beberapa tipe yang memang Tipenya disukai juga. yaitu Excel. Karena di bawah touring enak, baru ada starter tangan. Ada starter tangan. Iya, Jadi lebih compatible aja Iya, untuk kita iya. bawa kemana-mana. Iya, jadi dia banyak pencinta sampai harganya juga naik. Ya. Oke. Jadi concern orang-orang sekarang tuh buat pakai Vespa kemana aja jadi salah satu hal yang cukup unik juga sih. Iya, ya. Karena Vespa ada berapa tipe sih? Cuman itu yang bikin orang di mana yang banyak yang menyukai itu harganya pasti naik. Harganya pasti Iya, naik. iya. Oke, tapi kalau misalnya rekomendasi yang bisa untuk dipakai sehari-hari nih, semuanya aman Oh, nggak sih? semuanya aman. Semuanya aman. Vespa itu bandel, aman dia. Iya. Oke. Asal perawatannya aman Perawatannya juga. ya harus mengikuti perawatan dan Kayak, harus masuk dalam komunitas atau klub supaya supaya pengetahuan tentang Vespa itu ada. sama rasa cinta Sama sama cinta Vespanya juga Vespa. ada. Rata-rata orang pencinta Vespa ini orang-orang setia sih. Wih, Ya. kenapa tuh? Karena mau urus dia ini waduh bukan gampang. Oke. Jadi kalau ya orang-orang harus sabar, Aku- setia juga. Iya, aku juga sempat denger nih kata-kata kayak gini. Orang-orang pecinta Vespa tuh tipikal yang setia. Kenapa? Karena kalau misalnya barang rusak, mereka pilih untuk perbaiki, bukan Iya, ganti baru. Asik. iya, harus perbaiki. Ya. Seperti Jadi itu. kalau misalnya ngomongin juga soal maintenance, soal perawatan, soal semuanya kita juga udah sempat ngebahasin soal modifikasi dan budgeting juga. Apalagi buat tadi kan Bang Yani sempat ngasih tahu dari ke-7 motor Vespa yang ada di rumah bisa mencapai angka ya kurang lebih puluhan juta lah ya. Iya, seperti itu. Karena sebenarnya juga ini jadi salah satu hal yang bakalan dirasakan semua orang-orang kalau misalnya udah masuk di komunitas Vespa. Vespa. Bisa Iya. ngerasain juga excitednya juga Iya. buat memodifikasi, buat Iya. touring. Iya. Tapi aku penasaran juga nih, kira-kira kalau ngomongin soal bos sendiri nih, apa aja sih yang Bang Yani lakukan nih untuk memonitoring semua yang ada di chapter-chapter yang ada di Sulawesi Utara? Kalau untuk memonitoring, saya sih sudah dibantu oleh pengurus-pengurus wilayah. Oke. Dalam hal ini ada ketua wilayah, sekretaris wilayah, sama bendahara wilayah. Jadi agak terbantu. Kalau saya sendiri yang menangani mungkin agak repot. Agak repot. Karena ini chapter wilayah jauh-jauh. Jadi ada pengurus juga di wilayah. Jadi mereka sangat membantu, berkoordinasi lewat WhatsApp. Ya, seperti itu. Lewat grup-grup yang Grup. ada juga. Iya. Karena menentukan juga kalau misalnya aktivitas yang dilakukan serutin itu, sekonsisten itu, ini juga jadi salah satu hal yang nggak boleh di-miss deh kayaknya. Nggak Iya. boleh dilewatin sama bos Sulawesi Utara dan juga semua komunitas-komunitas pecinta apapun itu. Intinya harus ada
wadah di mana kalian tuh kayak mengapresiasikan sesuatu atau mungkin hal-hal yang kamu suka, dan sesederhana itu sih justru ketemu sama orang-orang yang bisa dibilang satu frekuensi. Iya, seperti itu. Karena Iya. menentukan juga ternyata teman berdua. Tapi orang juga masih mau bercerita soal touring juga. Kira-kira ada nggak sih momen-momen yang boleh mau dibilang berkesan atau tidak bisa terlupakan dang istilahnya dari sepanjang perjalanan 8 tahun Bos melakukan touring, riding. Ya. Sebenarnya kalau setiap touring itu sangat berkesan sekali. Karena seperti saya ini sudah banyak melakukan touring. Kegiatan touring ini yang enaknya itu di jalan sebenarnya. Kalau untuk acaranya itu sama semua sih. Pasti di sana acara ya, kalau di Vespa itu ada games-games, malamnya party. Tapi yang kita nikmati itu perjalanannya. Nah, perjalanan ini ada ya pemandangan, kita lewat. Baru yang sangat berkesan anak-anak sama orang tua. Begitu lihat Vespa mereka gembira sekali. Saya hanya lihat anak-anak begitu lewat mereka bersorak-sorak kalau kita melakukan touring seperti itu. Jadi mereka sangat gembira anak-anak. Jadi yang sangat berkesan kalau saya di touring itu di perjalanan. Ya, seperti itu. Makanya aku juga sempat spill tadi kalau ternyata pada dasarnya kita memerlukan, yang kita butuhkan tuh kayak hanya wadah untuk ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi, yang punya rasa cinta yang sama terhadap sesuatu. Khususnya dalam konteks ini kan kita ngomongin soal Vespa juga, kayak dari tiap generasi ada, tiap wilayah juga ada. Dan ini juga jadi salah satu hal yang justru bikin Bos Sulawesi Utara benar-benar bisa bertahan sampai dengan sekarang. Ya, karena kalau main Vespa baru tidak masuk ke klub atau komunitas, itu terasa hampa dia. Dia nanti akan bosan, lalu dia akan jual. Seperti itu. Berawal dari Vespa yang nggak kepake di rumah berbulan-bulan, terus ya langsung aja dijual. Karena Tapi, kalau dia masuk di klub atau komunitas, dia merasa artinya ada kegiatan. Itu semangat juga untuk dia kan. Ada kegiatan yang dia bakalan suka gitu. Ada silaturahmi, ada teman-teman banyak seperti itu. Oke. Karena jujur juga seberpengaruh itu sih teman Pro 2. Apalagi kalau kita ngomongin soal aktivitas-aktivitas dari Bos Sulawesi Utara sendiri ini. Kita juga udah tadi sempat ngebahasin juga, semua-muanya udah kita bahas sampai ke serutin itu perjalanannya Bos atau mungkin Pak Yani secara pribadi gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita juga tadi udah sempat ngebahasin soal kelangkaan dari Vespa, apalagi untuk keluaran 60 yang justru juga jadi kesayangan di rumah ya. Tapi dari 77 itu nih Bang Yani, apakah semua-muanya tuh kayak benar-benar dipakai secara rutin? Iya, saya karena Vespa ini kan harus artinya ada dipanasin. Jadi kalau dia diam lama juga mau panasin dia, mau hidupin dia agak susah. Ngaruh ke mesinnya juga, harus servis juga. Jadi harus gantian. Mungkin minggu ini kita pakai ini, minggu depan yang satu. Kalau misalnya ada yang nanya di rumah, banyak sih yang nanya mau beli, cuma. Oke. Gimana tuh? Jawabannya kayak gimana Bang Yani? Saya sih lebih pikir kalau memang ada beberapa yang tipe yang sama, mungkin kayak ini ada 2 atau 3, itu bisa saya lepas. Bisa dipertimbangkan. Ya, bisa dipertimbangkan. Tapi kalau yang kesayangan sih. Ya, tapi kalau tinggal 1 tipenya, wah nggak bisa karena mau cari lagi agak susah. Emang secinta itu sama Vespa karena tadi juga Bang Yani udah sempat nyeritain kalau ternyata dia tuh ketemu sama Vespa tuh benar-benar dari usia yang masih dibilang masih muda banget. Muda, tahun 80-an sih. Tahun 80-an. Jadi tepatnya di 85 sampai tahun 90 saya di klub pertama itu yang Bad Boys. Sip.
Jadi kira-kira ada nggak sih yang pengen Bang Yani sampaikan ke semua orang yang lagi nonton saat ini untuk caranya gabung sama atau mungkin mereka yang pengen membangun rasa cinta terhadap Vespa sebelum Vespa mereka di rumah dijual nih. Untuk gabung ke BOS sendiri gimana nih Bang Yani? Sebenarnya gabung ke klub sih paling cuman isi daftar formulir data pribadi sama mungkin ada biaya, tapi biaya ini hanya untuk beli kaos untuk seragam kita sama bendera touring sama stiker, cuman itu aja. Nyanda mahal-mahal banget. Oke. Iya. Mantep tuh desainnya, kayaknya sabi nih. Oke deh, Bang Yani, thank you udah main-main ke Pro 2 ke LPP RRI Manado. Thank you juga buat semua teman-teman BOS Sulawesi Utara yang lagi, boleh dong aplausnya sekali lagi. Makin kenceng lagi aplausnya. Aduh kok aplausnya sekali lagi semuanya. Oke. Ini emang benar-benar seramai itu. Sekali lagi aku mau ngucapin semua yang udah datang di tempat ini di saat ini, Bang Yani juga buat semua teman Pro 2 yang udah nonton dari 97,7 dari YouTube-nya RRI Manado juga, dan pastinya kita juga masih bakalan ketemu lagi nanti. Dan kira-kira dalam waktu dekat ini ada gak sih kegiatan yang bakalan diselenggarakan sama BOS Sulawesi Utara? Kalau waktu dekat ini mungkin kita akan touring. Akan touring 4, 5, 6 ke Gorontalo. Wow, Itu lumayan acara lama ya. PSP, ya. Yang paling pasti kita juga bakalan ketemu lagi nanti, atau mungkin bakalan ada project yang bakalan direalisasikan juga. Kita bakalan ikutin terus sosial media dari BOS, boleh di-spill juga nih? Boleh nanti pengurus yang Oke, spill, ya. siap. Boleh. Yang paling pasti sekali lagi makasih banyak, kita ketemu lagi nanti dan bye-bye. Oke. Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol seru Kumpul seru.